Siap. Ya. Siap. Ya. Gimana? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung Yuli di dung. mana ya, Kak? Ucap gendos aju. Nah, semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dua kali. Di tengah. Dang Ya. dang dang, ding ding, dung dung dung. Wah, Dang dang itu ya, pokoknya kita ahahnya. Kemudian dua, tiga. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Se aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Kemudian dilanjutkan ke materi sekarang. Nah, udah kita ada pembukaan ya. Langsung ya, Bu. Apa? Udah. Udah ya. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi yang pernah saya lakukan di kelas ya. Nah, ini pertama udah beberapa kali dilaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Yang pertama waktu PKG oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua waktu observasi CGP, dan yang terakhir kemarin observasi untuk di RHK ya, di PMM. Pembelajaran diferensiasi ini adalah pendekatan dalam pengajaran di sekolah dasar yang bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman siswa dalam hal karakteristik, kemampuan, minat, dan gaya belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di kelas itu anak-anak sangat beragam ya, jadi tidak sama, baik itu dalam hal karakternya, kemudian kemampuannya, kemudian minat dan gaya belajarnya pun berbeda. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda, sehingga guru berupaya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu dalam kelas yang heterogen. Ya, karena dalam kelas itu sangat beragam, makanya pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan di dalam kelas ketika kita akan menyampaikan materi dengan berbagai macam keberagamannya. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan siswa? Nah, yang pertama, guru perlu mengumpulkan data tentang kemampuan. Jadi, guru itu punya catatan kemampuan anak itu berbeda. Ada yang cepat kemampuannya, ada yang lambat, kemudian ada juga yang sedang. Nah, kemudian dalam minat belajar pun guru harus mempunyai catatan bahwa dalam kelas itu siswa itu yang minatnya ke olahraga, kemudian ada anak yang minatnya ke seni, ke pramuka gitu ya. Nah, itu juga harus guru itu harus punya catatan. Kemudian dalam gaya belajar. Nah, gaya belajar ini bermacam-macam ya. Ada yang misalkan anak itu ketika menangkap pembelajaran itu misalnya senang ketika gurunya menjelaskan sesuatu dengan cara mendongeng misalnya. Nah, itu secara audio ya. Jadi anak itu lebih cepat menangkap materi ketika gurunya itu menerangkan misalnya. Kemudian ada juga gaya belajar visual, yaitu anak yang ketika menangkap pembelajarannya itu harus disertai dengan contoh-contoh konkret. Misalnya guru itu menayangkan video, atau misalnya belajar kontekstual, jadi langsung ketika contohnya misalnya belajar tentang tanaman, jadi anak itu langsung dibawa ke luar, misalnya ke taman, ke tanaman gitu. Kemudian ada juga gaya belajar kinestetik. Nah, ini bagi anak yang ketika mengerjakan itu dia
senang dengan berkarya, ya. Kemudian dia itu istilahnya itu lebih senang berekspresi gitu ya. Nah, itu dengan cara kinestetik. Nah, dan juga karakteristik siswa. Nah, ini bisa dilakukan melalui observasi ya, jadi guru melakukan pengamatan di dalam kelas, kemudian dicatat misalnya si A ini masuknya kemampuannya bagaimana, minatnya bagaimana, kemudian dalam gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada juga dengan uji kemampuan. Nah, uji kemampuan ini misalnya sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, misalnya dengan dengan metode kesiapan, dengan gaya belajar kesiapan belajarnya, misalnya si anak itu dikasih soal, misalnya untuk pelajaran matematika. Nah, ini anak dikasih soal misalkan 1. Nah, itu akan ketahuan mana anak yang lambat mengerjakannya, mana anak yang sedang mengerjakannya, dan juga mana anak yang cepat. Dan juga bisa melakukan percakapan dengan siswa dan interaksi dalam kelas. Contohnya, ketika kita akan membuat misalnya pembelajaran tematik misalnya ya, bagaimana cara pertumbuhan makhluk hidup misalnya. Nah, si anak itu ada yang menjawab, oh Bu, pertumbuhan makhluk hidup itu misalnya Ibu menjelaskan bagaimana caranya, misalkan berarti, oh kita bisa menyimpulkan bahwa gaya belajar anak ini terhadap berarti audio, misalkan mendengarkan. Atau misalkan ada anak juga yang menjawab, oh Bu, untuk melihat apa tadi teh makhluk hidup, perkembangbiakan makhluk hidup, misalnya harus kita melihat video, misalkan. Nah, itu bisa dengan gaya belajar audio, visual ya. Atau juga misalnya, oh Bu, kita praktek, misalnya kita melihat di taman itu bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan misalnya. Nah, itu secara kinestetik. Nah, ini pembelajaran ini tidak hanya bisa dilakukan oleh guru kelas, tapi juga bisa digunakan oleh guru mapel. Contoh, misalnya kalau PJOK misalkan, nih untuk menentukan minat anak misalkan ya, ambil aja misalnya semua peralatan olahraga, simpan misalnya di lapangan. Coba kamu pilih mana yang kamu sukai dari permainan olahraga ini. Pasti anak beda-beda, ada yang ngambil bola voli, ada yang ngambil bola sepak gitu ya. Kemudian ada yang mengambil bulu tangkis misalkan. Nah, itu bisa bisa digunakan dalam pembelajaran diferensiasi. Sama juga untuk pelajaran PAI. PAI juga bisa gitu ya, menggunakan pembelajaran diferensiasi. Misalnya coba kamu hafalkan surat, misalkan dari surat al Kasur sampai Anas misalkan. Coba kamu pilih mana yang kamu bisa misalkan. Nah, itu bisa di tingkat seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Lanjut. Betul. Nah, pada pembelajaran diferensiasi ada 3 aspek yang digunakan untuk memetakan kebutuhan murid di kelas. Jadi sebelum kita akan melakukan pembelajaran diferensiasi atau mempergunakan metode pembelajaran diferensiasi ini, kita harus memetakan kebutuhan murid di kelas. Yang pertama, kesiapan belajar muridnya. Jadi kalau kita misalnya mau membentuk berapa kelompok, misalkan, nah kita bisa membuat 1 soal. Nah, itu untuk kesiapan murid. Nanti akan dijadikan kelompoknya itu misalkan untuk matematika, dikasih 1 soal, misalkan tentang bangun ruang kubus, misalkan. Nah, itu anak itu nanti mengerjakannya ada yang cepat, misalkan bagaimana cara mencari volume kubus, misalkan. Nah, itu 1 soal pun misalkan anak itu ketika mengerjakan ada yang cepat, kemudian ada yang lambat, atau ada yang sedang. Nah, itu jika kita membuat kelompok dalam kesiapan belajar murid. Kemudian minat belajar murid, seperti yang sudah tadi dijelaskan, minatnya itu misalnya apakah
ketika pembelajaran itu bisa menggunakan audio atau visual atau kinestetik, dan juga profil belajar murid. Nah, kalau profil belajar murid itu adalah catatan guru. Jadi guru bisa nanti memetakan sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. Nah, 3 strategi pembelajaran diferensiasi yaitu, nah, jadi untuk untuk membedakannya, yang pertama itu diferensiasi konten, yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita. Nah, itu berbeda-beda. Misalnya untuk yang audio materinya berbeda, kemudian yang visual sama, kemudian yang kinestetik, atau misalkan untuk kesiapan belajar. Nah, contoh kalau misalnya kita menggunakan yang kesiapan belajar, misalnya ketika kita membuat satu soal, misalkan hitunglah volume kubus misalkan. Nah, untuk yang kesiapan belajar, misalnya kita menggunakan kesiapan belajar, kelompok yang pertama misalnya kelompok yang lambat. Nah, itu mungkin angkanya agak kecil. Misalnya coba cari berapa volume kubus dengan rusuknya misalkan 5 cm. Nah, itu untuk kesiapan belajar yang lambat. Kemudian untuk kesiapan belajar yang sedang, misalnya angkanya agak lebih tinggi dari yang pertama, ya. Misalkan yang tadi 5, misalkan sekarang yang sedang, yang kesiapan belajar sedang misalnya 7, ya. Kemudian ada kalau kesiapan belajar cepat, misalkan angkanya lebih besar, misalkan 10 cm. Nah, kemudian yang kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Nah, ini juga sama. Jadi, ketika pembelajaran, apakah murid ini memerlukan bimbingan, misalkan untuk yang audio misalkan, berarti guru itu misalkan harus menjelaskan kembali apa materinya. Atau misalkan di visual juga berarti guru itu harus menayangkan videonya gitu ya. Atau di kinestetik berarti anak itu diminta membuat satu karya, kemudian misalnya bisa dibawa keluar, coba kamu lihat misalnya bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara kontekstual. Nah, ini bisa dalam diferensiasi proses. Kemudian dalam diferensiasi produk, nah ini juga berbeda dalam setiap kelompoknya. Misalnya kalau yang kita menggunakan gaya belajar audio, berarti yang dihasilkannya itu Yang dihasilkannya itu adalah menjawab pertanyaan. Kalau misalkan yang visual, berarti nanti dia melihat video, kemudian dia bisa menyimpulkan isi video itu. Kalau yang misalkan yang kinestetik, misalnya anak itu bisa membuat catatan gitu ya, bisa membuat catatan dengan bahasanya sendiri. Jadi semua strategi pembelajaran diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk, ini harus tercatat dalam RPP ya. Jadi nanti harus jelas ketika kita akan menggunakan pembelajaran diferensiasi, itu harus jelas mana diferensiasi kontennya, kemudian diferensiasi prosesnya, dan diferensiasi produknya. Lanjut. Nah, pembelajaran diferensiasi ini dilaksanakan agar guru dapat memberikan berbagai pilihan materi dan aktivitas yang sesuai dengan minat siswa. Nah, ini mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Artinya, guru bisa memberikan berbagai macam metode ya sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ini supaya anak itu lebih aktif dan juga materi dapat tersampaikan dengan baik. Lanjut. Ya. Nah, pembelajaran diferensiasi juga memberikan peluang agar guru dapat menyesuaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan siswa. Dan pembelajaran diferensiasi juga bisa memberi contoh agar guru dapat memberikan atau menjelaskan konsep yang berbeda. Jadi, ketika guru akan menerangkan satu pembelajaran dan
supaya bisa diterima dengan baik oleh siswa, maka di apa diberikan pembelajaran diferensiasi ini gitu ya. Kemudian lanjut Ya udah. satu lagi. Udah. Udah. Ini satu Oh lagi. iya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini juga nantinya bisa digunakan ketika guru akan memberikan materi, dan juga kalau misalnya siswa yang lebih cepat mengerjakan, nah itu bisa membantu temannya yang lambat gitu. Jadi tutor sebaya ya. Jadi tutor sebaya buat teman-temannya gitu. Kemudian lanjut. Ada dokumentasi. Ya. Nah, ini contoh dokumentasi pembelajaran diferensiasi, yaitu menggunakan kesiapan belajar ya. Nah, di sana ada 3 kelompok. Nah, yang pertama itu kelompok belajar lambat, kemudian ada kelompok belajar sedang, dan yang ketiga ada kelompok belajar cepat. Nah, kemudian hasil karyanya pun berbeda ya. Kalau yang kelompok belajarnya lambat itu agak kecil hasilnya, bentuk kubusnya, bangun kubusnya. Kemudian kalau yang kelompok belajar sedang itu agak lebih besar dari angka kelompok belajar lambat, dan untuk yang kelompok belajar cepat itu lebih besar ya. Ternyata ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nah pembelajaran diferensiasi ini adalah variasi belajar ketika guru akan memberikan satu pembelajaran agar bisa diterima dan dimengerti oleh murid. Mungkin sampai situ Iya. ya materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau mau ada yang sharing-sharing, boleh. Kalau pertanyaan, kayaknya enggak. Waktunya Iya. berhubung trial GMAT-nya udah mau habis, hanya 60 menit. Jadi iya tak. Itu Pak Randi Waktunya, apa? ya waktunya mungkin terbatas karena mode gratis. Iya, Jadi sekarang mah berbayar baru tahu. kurang lebih kita Di Zoom cuman aja nanti. 3 menit lagi ya, 5 menit lagi untuk tambahan saja untuk link presensi mungkin bisa diisi sampai jam 11 malam nanti direkap. Itu Iya. aja, Bu. Iya. Baik, pemaparan materi sudah kita laksanakan, yang sudah kita simak. Untuk sesi tanya jawab gimana? Mau di skip? Dilaksanakan aja mungkin memanfaatkan waktu yang ada aja lah. Oh, Ya. baik ya. Silahkan Mangga, bila ada yang mau bertanya. Mangga Bu Vera. Oke, baik. Terima kasih Pak Randi. Pertama-tama, selamat Bu Dede. Terima kasih telah memberikan tentang masalah diferensiasi ya. Jujur ya Bu, terkadang pernah dilaksanakan di kelas yang terjadi seperti ini Bu. Anak-anak jadi pada sebut-sebutan nih Bu. Ih kamu mah lelet, ih kamu mah cepat, cina Bu. Kira-kira jika seperti itu, bagaimana sikap kita dalam mengatasi itu? Jika anak-anak komplain, ih aku mah kayaknya nggak bisa deh. Ih si dia mah pinter deh, ih aku mah enggak. Bagaimana tuh Ibu? Baik Ibu, terima kasih. Aduh, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali gitu ya. Berbagi aja gitu. Kalau saya misalnya ketika dikumpulkan anak yang kesiapan belajarnya seperti itu, misalkan ya ada yang lambat, kemudian ada yang sedang, ada yang itu ya, ada yang cepat gitu. Jadi saling itu aja. Ketika misalkan yang selesai gitu ya, kamu jangan misalkan jangan sampai seperti itu gitu. Jadi saling membantu, jadi tutor sebaya gitu, biar semuanya biar semuanya misalkan bisa mengerti, dan lebih ditekankan juga semuanya sama gitu ya, tidak ada yang misalkan ibu tidak membeda-bedakan gitu, tidak seperti itu. Jadi itu juga untuk menghindari bully gitu ya. Jadi kenapa dikelompokkan seperti ini, misalkan ini
itu aja misalkan supaya ada variasinya aja gitu. Soalnya kan diferensiasi juga variasi gitu ya, variasi belajar gitu. Supaya kalian juga lebih mengenal misalnya kalau dikelompokkan dengan ini nanti bisa saling bekerja sama dengan teman-temannya gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kolaborasi. Tapi iya, berkolaborasi lebih arahnya seperti itu ya. Mungkin kita Iya. lebih bisa menciptakan dengan konsep yang baru. Ibu suka ada pretest belum sebelumnya, Bu, untuk menentukan minat belajar anak, Bu? Kak, ada. Kalau misalkan untuk kesiapan belajar, misalkan kita bikin satu soal aja. Gitu. Jadi untuk menentukan oh ini Siap. gitu. Asesmen Ini awal. Oke. untuk Assessment iya. awal ya. Oke, siap, Bu. Lihat, ya Wiyati ada. Ah, Bu Halo Bu. Yati. Sekarang foto Chan tadi Ada pada ya sekarang nak.